Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kasih. Oke, berbicara mengenai kasih. Mungkin ada dari kalian yang tahu apa itu kasih? Oke, kasih itu sama seperti misalnya dalam kelas kita ya. Ada salah satu teman kita yang sedang kesusahan. Misalnya dia tidak memiliki pulpen atau pulpennya macet. Lalu ada juga di antara kita yang pulpennya itu lebih dari satu. Kemudian kita meminjamkan pulpen tersebut kepada teman kita. Nah anak-anak, dari tindakan tersebut itu juga merupakan bentuk kasih. Nah, ada yang bisa menjelaskan mengapa ibu bilang tindakan itu disebut kasih? Ya, karena kasih itu merupakan bentuk perhatian kita lewat cara-cara atau hal-hal yang kita lakukan kepada orang lain. Oke anak-anak, lalu mengapa kita harus mengasihi? Ada yang tahu? Ya, kita mengasihi karena Allah kita adalah sumber kasih. Kemudian mengapa Allah itu disebut sebagai sumber kasih? Kira-kira ada anak-anak yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, maka Ibu ingin kalian membuka Alkitab dalam Yohanes 3 ayat 16. Kemudian Ibu juga meminta agar satu orang anak untuk membacakannya bagi kita semua. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, dalam firman tersebut itu sudah jelas ya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 itu sudah jelas bahwa mengapa Allah itu disebut kasih, karena Allah sendiri yang pertama kali melakukan kasih, dan kasih itu sangatlah besar terhadap dunia ini ya. Allah sampai rela mengorbankan atau memberikan anaknya kepada kita atau kepada dunia ini agar semua manusia dapat ditebus dari dosa dan kesalahannya. Nah, dari hal tersebut, maka sebagai anak Allah kita juga harus saling mengasihi, atau kita juga harus melakukan apa itu yang disebut kasih. Oke anak-anak, kita akan masuk dalam tujuan dari kasih. Ada yang tahu apa itu tujuan dari kasih? Oke, jadi tujuan kasih itu ada. Tujuan kasih itu adalah kasih ada agar kehidupan manusia itu lebih terjalin harmonis. Ya, harmonis yang seperti apa? Ya, terlebih tentram, lebih makmur, dan saling berdampingan satu sama lainnya. Oke, tidak hanya berdampingan satu sama lainnya, tapi juga dapat terjalin hubungan yang erat dan baik dengan Tuhan. Oke anak-anak, dari materi hari ini mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, baik. Ibu akan memberikan kesimpulan akhir ya. Jadi anak-anak, kasih itu merupakan bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Maka sebagai anak Allah kita harus saling mengasihi, karena Allah adalah sumber kasih. Oke, demikian materi hari ini, dan demikian pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.